Roti sobek dari Jakarta, kisah mudik seorang menantu setelah 20 tahun. Selama 20 tahun menikah dan pindah ke Jakarta, putri dari Yogyakarta ini belum pernah sekalipun pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Lebaran. Ibu mertuanya hanya membekalinya sekotak roti sobek, namun, saat kotak itu dibuka setibanya di rumah, seluruh keluarga membeku di tempat. Selamat datang di pilihan hatimu. 20 tahun adalah waktu yang sangat panjang, waktu yang menyimpan seluruh masa muda seseorang. Selama 20 kali gema takbir Lebaran berlalu, saya telah terbiasa dengan angin Jakarta yang ganas, terbiasa dengan pot anggrek bulan yang indah di ruang tamu, dan terbiasa dengan hidangan Lebaran yang disajikan sesuai tradisi keluarga suami saya. Nama saya Santi, seorang wanita yang tumbuh di bawah hangatnya mentari Yogyakarta. Lebaran di kampung halaman saya adalah musim di mana bunga flamboyan mekar dengan indahnya, menandakan datangnya hari kemenangan. Selalu menjadi tempat yang penuh dengan kehangatan dan keakraban antar tetangga. Selama 20 tahun hidup sebagai menantu, saya telah setia menjalankan peran saya sebagai menantu perempuan tertua, sebagai seorang istri, dan sebagai ibu dari seorang putra dan seorang putri. Namun, tidak sedetik pun saya melupakan kerinduan akan kampung halaman, dan rasa cemas akan orang tua saya yang semakin menua. Tahun ini, anak-anak saya sudah besar. Putra sulung saya sudah kuliah semester 4, dan putri bungsu saya sudah duduk di bangku SMA. Beban di pundak saya terasa lebih ringan. Pabrik roti milik keluarga suami, yang kami kelola dengan susah payah bersama suami, kini telah stabil. Beberapa adik ipar saya juga ikut membantu. Menjelang Lebaran, melihat mobil-mobil box yang mengangkut pesanan roti hilir mudik tanpa henti, hati saya dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Semua orang akan pulang ke rumah mereka, tetapi rumah saya terasa begitu jauh. Malam itu, setelah makan malam, seluruh keluarga berkumpul sambil minum teh hangat. Suami saya, Budi, sedang berdiskusi dengan adik-adiknya tentang rencana pengiriman pesanan ke luar kota. Ibu mertua saya, Ibu Hartini, duduk diam di samping, tangannya memainkan kipas kecil meskipun udara tidak begitu panas. Beliau adalah wanita yang seumur hidupnya tinggal di Jakarta, selalu pendiam dan sangat hemat, tetapi semua keputusan di rumah ini ada di tangannya. Selama 20 tahun, beliau tidak pernah bersikap ramah kepada saya, tetapi juga tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Segalanya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkannya, sama seperti kepribadiannya. Saya memandangi ibu mertua dan suami saya secara bergantian, akhirnya memberanikan diri untuk membuka suara. Ketegasan yang biasa saya tunjukkan saat memberi perintah di pabrik lenyap entah kemana, suara saya bergetar pelan. Ibu, Mas, tahun ini ada yang ingin Santi sampaikan. Ruang tamu seketika hening. Semua mata tertuju pada saya. Suami saya, Budi, menatap saya dengan mata terkejut. Mungkin ia sudah menduga apa yang akan saya katakan. Dialah orang yang paling memahami isi hati saya. Saya ingin meminta izin pada ibu dan pada Mas. Lebaran tahun ini, saya ingin mudik ke kampung. Begitu kata-kata saya selesai, udara terasa semakin berat. Ibu mertua mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah saya. Di matanya yang dalam, tidak ada kemarahan maupun keterkejutan. Hanya ada ketenangan yang sulit ditebak. Sudah 20 tahun, Bu. Saya tidak pernah sekalipun merayakan Lebaran bersama orang tua saya. Keduanya sudah sangat sepuh. Dan saya takut. Saya takut waktu tidak banyak lagi yang tersisa. Tenggorokan saya tercekat, dan air mata berlinang. Satu kalimat ini, satu harapan yang begitu besar ini, telah saya pendam di dalam hati selama 20 tahun. Setiap kali Lebaran tiba dan lantunan takbir mulai terdengar, hati saya terasa sesak. Aroma opor ayam buatan ibu, sungai yang mengalir di depan rumah, dan sosok ayah yang menanti di teras semuanya begitu saya rindukan. Budi segera menggenggam tangan saya. Genggamannya yang hangat terasa seperti penghiburan tanpa kata. Ia menoleh ke arah ibunya dan berkata, "Ibu, Santi sudah terlalu lama meninggalkan rumah. Biarkanlah dia pulang tahun ini untuk bertemu bapak dan ibu mertua. Urusan pabrik, biar saya dan adik-adik yang urus." Ibu mertua masih diam. Beliau meletakkan kipasnya di atas meja, lalu perlahan bangkit dari duduknya. "Urusan itu, biar ibu yang putuskan.
Kalian urus saja pekerjaan kalian." Setelah mengatakan itu, beliau masuk ke kamarnya, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di ruang tamu. Saya menatap suami saya dengan cemas. Apa sebenarnya maksud ibu? Apakah ini izin atau penolakan? Selama 20 tahun terakhir, setiap kali saya mencoba membicarakan soal kampung halaman, ibu selalu menemukan alasan untuk menolak. Anak-anak masih kecil. Pekerjaan sedang sibuk. Kita harus ziarah kubur, tidak ada orang di rumah. Alasan-alasan ibu selalu masuk akal dan tidak bisa saya bantah. Dan saya hanya bisa menelan kerinduan dan mengubur keinginan saya. Tetapi tahun ini, saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Percakapan telepon dengan ibu saya minggu lalu terus terngiang di benak saya. "Santi, Nduk, tahun ini bapakmu fisiknya lemah sekali. Beliau sering duduk di depan pintu, menunggumu terus. Katanya, harapannya sebelum menutup mata adalah bisa melihat wajahmu sekali lagi." Selama beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa aneh. Ibu mertua bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Beliau tetap mengatur pekerjaan rumah dan memeriksa pekerjaan di pabrik, tetapi tidak sepatah kata pun menyinggung permintaan saya. Keheningan ibu lebih menakutkan daripada penolakan yang tegas. Itu seperti batu karang tak terlihat yang menekan hati saya, membuat saya tidak nafsu makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali berpapasan dengan ibu, saya mencoba mencari petunjuk di matanya, tetapi yang saya dapatkan hanyalah ketenangan yang sama. Suami saya juga sama cemasnya. Setiap malam, ia mencoba berbicara dengan ibunya dengan hati-hati. "Ibu, biarkan saja Santi pulang. Tiket bus lebaran susah didapat, harus dipesan sebulan sebelumnya." Atau, "Akhir-akhir ini Santi sering melamun, sepertinya dia sangat rindu rumah." Ibu mertua hanya memberikan jawaban singkat seperti, "Iya, ibu tahu," atau "nanti ibu pikirkan." Penantian ini membuat saya lelah. Saya tahu bahwa di keluarga yang menjunjung tinggi tradisi seperti keluarga suami saya, seorang menantu perempuan tertua pulang ke rumah orang tuanya saat Lebaran adalah hal yang besar, nyaris mustahil. Lebaran adalah momen terpenting dalam setahun, saat semua anak cucu harus berkumpul di rumah utama untuk sungkem dan meminta maaf kepada para tetua. Saya memahami semua tradisi itu, dan selama 20 tahun saya telah memenuhi tugas saya sebagai menantu. Tetapi, sebagai seorang anak perempuan, saya belum pernah sekalipun melakukannya dengan benar. Akhirnya, pada suatu akhir pekan setelah makan malam, ibu mertua memanggil saya ke kamarnya dengan tenang. Jantung saya mulai berdebar kencang. Inilah saatnya. Waktu penghakiman telah tiba. Kamar ibu mertua tertata rapi, semuanya bersih tanpa debu. Beliau duduk di kursi kayu tua dan memberi isyarat agar saya duduk di kursi di seberangnya. "Santi, sudah 20 tahun kamu menikah dan menjadi bagian dari keluarga ini." Ibu mertua memulai percakapan dengan perlahan. "Iya, Bu. Sudah 20 tahun?" Jawab saya dengan suara lirih. "Selama 20 tahun ini, kamu adalah menantu yang baik, mengurus rumah, merawat anak-anak, membantu suami dan adik-adiknya, semua ibu perhatikan." Saya menundukkan kepala, tidak berani menatap mata ibu. Pujian seperti ini, alih-alih membuat saya senang, malah terasa seperti tekanan yang lebih besar. "Tetapi kamu tahu, keluarga kita ini adalah keluarga anak laki-laki tertua. Kamu tahu betapa pentingnya tradisi sungkeman saat Lebaran, kan? Ibu sudah tua, sulit untuk mengurus semuanya. Adik-adik iparmu juga sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Selama ini, semua ada di tanganmu." Hati saya mencelos. Alasan-alasan yang sudah tidak asing lagi. Saya tahu saya tidak bisa membantah. "Saya mengerti, Bu. Tetapi orang tua saya." Ibu mertua mengangkat tangannya, menghentikan ucapan saya. "Ibu juga tahu. Bagi semua orang tua adalah harta yang berharga. Ibu bukan orang yang tidak berperasaan. Tapi, sudahkah kamu memikirkan perjalanannya? Maksud ibu?" Saya bingung. Dari sini ke kampungmu itu jauh. Naik bus bisa seharian penuh. Saat musim mudik, banyak orang, banyak copet. Biayanya juga tidak sedikit. Kalau kamu pergi, siapa yang mengurus pekerjaan di sini? Kamu tahu kan, pabrik roti paling sibuk menjelang Lebaran.
Apa suami dan adik-adik iparmu bisa menangani semuanya sendiri? Setiap pertanyaan ibu terasa seperti bilah pisau kecil yang perlahan mengiris harapan saya. Semua yang beliau katakan benar. Tetapi, haruskah saya menerima kenyataan tidak bisa bertemu orang tua karena kebenaran-kebenaran itu? Saya hanya akan pergi seminggu, Bu. Saya akan naik bus malam agar pagi sampai. Setelah sungkeman, saya akan langsung kembali. Pekerjaan akan saya selesaikan semaksimal mungkin sebelum berangkat. Oleh-oleh untuk kerabat juga sudah saya siapkan. Saya berusaha menjelaskan rencana saya serasional mungkin. Ibu mertua menghela napas panjang. Kamu terlalu memandang mudah semuanya. Bagaimana dengan uang? Kamu tidak mungkin pulang dengan tangan kosong kan? Hadiah untuk orang tuamu, adikmu, kerabat di desa. Apa kata orang nanti kalau mereka melihat putri yang menikah ke Jakarta pulang setelah 20 tahun tanpa membawa oleh-oleh yang pantas? Wajah ibu memang penting, tapi wajah keluarga suami juga harus kamu jaga. Iya, Bu. Saya ada sedikit uang tabungan. Saya tidak akan membuat malu keluarga besar kita, saya menjawab dengan cepat. Ibu mertua menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Baiklah. Jika tekadmu sudah sebulat itu, ibu tidak akan melarang lagi. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa yang baru saja beliau katakan? Saya mengangkat kepala dan menatap ibu mertua. Ibu. Mengizinkan? Iya. Pulanglah. Tapi, pastikan semua urusan beres dan tidak menjadi omongan orang. Suara ibu masih datar tanpa emosi. Saya nyaris menangis di tempat, tetapi berhasil menahannya. Saya berulang kali mengucapkan terima kasih kepada ibu dan berjanji akan melakukan segalanya dengan baik. Saya tidak pernah menyangka ibu akan memberikan izin semudah ini. Dalam kebahagiaan yang meluap-luap, saya tidak menyadari raut wajah ibu yang rumit, dan tidak menyadari bahwa percakapan yang sesungguhnya sulit masih menanti saya. Yang saya tahu hanyalah satu. Setelah 20 tahun, akhirnya saya bisa pulang. Setelah mendapat izin dari ibu mertua, hidup saya seolah menyala. Rasa cemas yang menekan saya selama beberapa hari terakhir hilang, digantikan oleh kegembiraan dan penantian yang mendalam. Saat membuka mata di pagi hari, yang pertama kali terlintas di benak saya bukan lagi daftar pesanan pabrik, melainkan wajah orang tua dan rumah di kampung. Saya bekerja dengan energi yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk mendapatkan sedikit waktu lebih banyak mempersiapkan perjalanan terpenting dalam 20 tahun terakhir, saya menyelesaikan semua pekerjaan dengan cepat dan efisien. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat daftar panjang barang-barang yang harus dibeli. Kepulangan setelah 20 tahun saya ingin membawa seluruh Jakarta untuk keluarga saya. Saya ingin menebus semua kekurangan saya sebagai seorang anak perempuan yang merantau. Di akhir pekan, saya mengajak suami untuk berbelanja bersama. Budi tersenyum melihat saya yang sibuk, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Sayang, jangan beli terlalu banyak, nanti berat, bagaimana membawanya? Saya melambaikan tangan dan tersenyum lebar. Seberat apapun, pasti bisa kubawa. Ini kan 20 tahun sekali. Mas, Bapak, Ibu, dan orang-orang di kampung harus tahu kalau kamu merawatku dengan baik. Saya membawa suami ke sebuah toko oleh-oleh terkenal di pusat kota. Saya membeli beberapa kotak sarang burung walet kualitas terbaik. Di kampung dulu, ini adalah barang yang sangat mewah. Kemudian, saya memilih satu set teh herbal ginseng yang mahal. Katanya baik untuk kesehatan orang tua dan bisa menenangkan pikiran. Saya yakin ayah yang gemar minum teh pasti akan senang. Saya juga membeli beberapa kaleng kue kering khas Jakarta yang dikemas dengan indah untuk dibagikan kepada kerabat. Setiap barang yang saya pilih dibungkus dengan kertas kado berwarna merah yang cantik. Selanjutnya, saya dan suami pergi ke sebuah pusat perbelanjaan besar. Saya ingin membelikan baju baru yang bagus untuk orang tua saya kenakan saat Lebaran. Untuk ibu, saya memilih satu set gamis bahan sutra berwarna ungu lembut yang anggun. Betapa cantiknya ibu mengenakan ini, setelah seumur hidup hanya memakai daster sederhana, batin saya. Untuk ayah, saya memilih kemeja koko berwarna abu-abu terang yang mewah, bahannya ringan dan sejuk, cocok untuk cuaca di selatan yang hangat. Saya yakin ayah akan merasa lebih nyaman dan senang saat bersilaturahmi dengan kerabat mengenakan baju ini. Giliran adik laki-laki saya, Agus.
Sekarang ia juga sudah menjadi kepala keluarga. Saya memilihkan jam tangan yang elegan untuknya. Kacanya yang berkilauan tampak keren. Semoga adikku suka, pikir saya. Untuk adik ipar dan kedua keponakan saya juga memilih hadiah yang sesuai, mulai dari set kosmetik hingga baju-baju cantik. Saya berharap semua keluarga bisa merasakan ketulusan hati saya. Terakhir, saya membawa suami ke sebuah toko emas besar. Inilah hadiah terpenting yang ingin saya berikan kepada ibu. Saya sudah lama menabung uang darurat, khusus untuk hari ini. Saya memilih sepasang anting-anting emas dengan desain sederhana namun indah. Saya teringat, saat saya akan menikah, ibu melepas satu-satunya anting yang beliau miliki dan memberikannya kepada saya. Sekarang, saya ingin membalasnya dengan hadiah yang lebih bermakna. Melihat tumpukan hadiah di atas tempat tidur, hati saya meluap oleh kebahagiaan. Hadiah-hadiah ini bukan sekadar barang, melainkan wujud hati saya, bakti saya, dan kebanggaan seorang menantu yang telah hidup merantau selama 20 tahun. Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang di kampung bahwa meskipun Santi menikah jauh, ia hidup dengan baik, dicintai oleh keluarga suaminya, dan tidak kekurangan apapun. Ibu mertua sesekali melewati kamar saya, dan melirik tumpukan hadiah itu. Beliau hanya berlalu dalam diam tanpa berkata apa-apa. Saat itu, saya hanya berpikir bahwa karena ibu tidak berkomentar, berarti beliau sepenuhnya setuju. Saya sama sekali tidak tahu bahwa di dalam keheningan itu, sebuah badai besar sedang mendekat. Saya terlalu tenggelam dalam kebahagiaan berbelanja sambil membayangkan hari pertemuan, tidak menyadari bahwa cobaan terbesar sedang menanti saya. Tinggal seminggu sebelum keberangkatan saya ke kampung. Tiket bus eksekutif yang sudah dipesan suami jauh-jauh hari ada di genggaman saya. Segalanya tampak berjalan lancar. Sore itu, saya sedang merapikan hadiah-hadiah dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam 2 koper besar. Memandangi hasilnya, hati saya dipenuhi rasa puas. Hadiah-hadiah ini adalah wajah dan harga diri saya yang akan saya tunjukkan di hadapan keluarga dan kerabat setelah 20 tahun. Saat saya sedang menyelipkan beberapa bungkus kue kering lagi ke celah-celah koper, ibu mertua masuk ke kamar. Tanpa mengetuk, beliau berdiri diam di ambang pintu, menatap saya. Firasat seorang wanita memberitahu saya ada sesuatu yang tidak beres. Ibu, ada apa? Saya menghentikan pekerjaan saya dan mengangkat kepala bertanya. Ibu Hartini tidak langsung menjawab. Beliau memandang sekeliling kamar, lalu matanya tertuju pada 2 koper besar yang terbuka di lantai. Akhirnya, pandangannya berhenti pada anting-anting emas yang tergeletak di dalam kotak beludru merah di atas meja rias. Santi, kemari. Duduk. Ada yang mau ibu bicarakan. Suaranya lebih rendah dan lebih tegas dari biasanya. Jantung saya terasa seperti jatuh. Saya perlahan duduk di tepi tempat tidur. Kedua tangan saya saling bertaut tanpa sadar. Semua barang ini, mau kamu bawa ke kampung? Ibu menunjuk kedua koper. Iya, Bu. Sudah saya tata dengan rapi. Ibu mertua menggelengkan kepalanya. Gerakannya lambat, tetapi sangat tegas. Tidak boleh. Apa, Bu? Saya terperangah. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Sudah ibu bilang, barang-barang ini tidak boleh dibawa. Ibu mengulangi dengan suara tegas. Keluarkan semuanya. Napas saya seolah berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Beliau sudah mengizinkan saya pulang. Mengapa sekarang melarang hadiah-hadiah ini? Tapi kenapa? Bu, ini hadiah yang saya siapkan untuk orang tua dan keluarga saya. Saya tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Suara saya mulai bergetar. Siapa yang menyuruhmu pulang dengan tangan kosong? Ibu menatap saya. Tapi bukan dengan barang-barang ini. Ibu mertua mendekati koper dan mengambil kotak sarang burung walet. 1 kotak ini harganya berapa? Iya. Beberapa juta, Bu. Ibu mertua lalu mengambil set gamis sutra ibu saya. Baju ini juga pasti mahal. Saya mengangguk. Tenggorokan saya terasa kering. Jam tangan, perhiasan emas. Santi? Apa kamu tahu bagaimana kondisi pabrik kita? Ibu mertua tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Iya, Bu. Saya dengar sedikit lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya, tapi masih baik-baik saja, kan? Baik-baik saja? Ibu mertua tersenyum sinis.
senyum yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kamu hanya bekerja tanpa mau tahu. Apa kamu pernah bertanya pada suamimu berapa banyak pinjaman yang kita ambil dari bank untuk modal lebaran tahun ini? Berapa banyak tagihan yang belum dibayar oleh para pelanggan? Dari mana kamu dapat uang untuk membeli barang-barang mewah seperti ini? Saya membeku di tempat. Suami saya tidak pernah menceritakan hal ini. Ia selalu berkata semuanya masih dalam kendali. Ini uang darurat yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, Bu. Bukan uang pabrik. Saya berusaha mati-matian menjelaskan. Uang daruratmu? Ibu mertua menatap seolah bisa menembus isi hati saya. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini? Makan dari nasi keluarga ini? Dan bekerja untuk keluarga ini. Uang yang kamu miliki pada akhirnya juga berasal dari pabrik ini. Apa bedanya mengatakan itu uangmu dengan mengatakan itu bukan uang keluarga suami? Saat keluarga sedang sulit seperti ini, suamimu dan adik-adiknya banting tulang untuk menghemat setiap rupiah, tapi kamu justru menghamburkan uang untuk barang-barang mewah. Apa kamu pikir itu adalah tugas seorang istri dan seorang kakak ipar? Setiap kata dari ibu mertua bagaikan jarum yang menusuk jantung saya. Saya merasa seperti orang yang egois dan bersalah. Tetapi, rasa tidak terima juga membuncah. Uang yang saya kumpulkan dengan berhemat selama bertahun-tahun bukan untuk diri saya sendiri, melainkan untuk orang tua saya. Apa salahnya? Saya hanya ingin membuat orang tua saya bahagia, Bu. Ini sudah 20 tahun. Air mata saya mulai mengalir. Membuat mereka bahagia? Kalau kamu membawa barang-barang ini, orang tuamu mungkin akan senang sesaat. Tapi setelah itu, apa yang akan orang pikirkan? Mereka akan mengira keluarga suamimu sangat kaya. Lalu di masa depan, mereka akan mulai bergantung padamu. Adikmu, kerabatmu, semua akan melihat dan membandingkan. Pernahkah kamu memikirkan dampaknya nanti? Kebaikan yang tidak pada tempatnya bisa menjadi bencana, Nak. Logika ibu mertua begitu tajam sehingga saya tidak bisa membantahnya. Saya hanya bisa duduk tak berdaya, memandangi tumpukan hadiah yang telah saya siapkan dengan sepenuh hati. Di mata ibu, semua itu kini telah menjadi tumpukan kesombongan dan sumber bencana. Harapan dan kebanggaan saya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Setelah percakapan berat dengan ibu mertua, kamar saya terasa dingin. 2 koper yang tadinya penuh dengan hadiah kini kosong melompong di tengah ruangan, seolah mengejek hati saya yang hancur. Saya terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Semua rencana dan impian tentang kepulangan yang megah dan membanggakan telah runtuh. Rasa tidak adil dan ketidakberdayaan menyelimuti saya. Malam itu, saat suami saya pulang kerja dan melihat mata saya yang bengkak serta koper yang kosong, ia langsung tahu apa yang telah terjadi. Ia menghela napas panjang dan duduk di samping saya. Kamu sudah dengar dari ibu? Ya, saya mengangguk. Tidak ada kata yang bisa keluar. Maafkan aku. Seharusnya aku memberitahumu tentang kondisi pabrik sejak awal, tapi aku tidak ingin membuatmu khawatir. Budi merangkul pundak saya. Bukan karena itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya tidak mengerti kenapa ibu memperlakukanku seperti ini. Aku hanya ingin berbakti pada orang tuaku. Apa itu juga salah? Ibu juga tidak bermaksud begitu. Beliau hanya khawatir akan masa depan. Kamu tahu kan? Ibu orangnya sangat hati-hati dan hemat. Jangan terlalu sedih, ya. Suami saya berusaha menghibur, tetapi hati saya tetap terasa berat. Saya tahu betapa sulit posisinya, berada di antara ibu dan istri. Saya tidak ingin membuatnya lebih sulit lagi. Keesokan paginya, saat saya masih tenggelam dalam kesedihan, ibu mertua memanggil saya. Di atas meja makan, selain sarapan seperti biasa, ada sesuatu yang sama sekali tidak saya duga. Sebuah kardus usang yang diikat seadanya dengan tali rafia. Kemarilah. Ibu Hartini memberi isyarat. Saya mendekat tanpa mengerti. Ibu tidak menyuruhmu pergi dengan tangan kosong. Ibu menunjuk ke kardus itu. Ini. Bawa ini sebagai oleh-oleh untuk besan. Saya mengintip ke dalam kardus dan jantung saya seolah berhenti berdetak. Isinya penuh dengan roti sobek. Roti yang diproduksi setiap hari di pabrik kami. Jenis yang paling murah dan biasa, yang biasanya dipasok ke warung-warung atau toko kelontong di pedesaan. Roti yang kulitnya agak keras, dan isinya tidak begitu lembut roti yang sangat murah.
Saya mengangkat kepala dan menatap ibu mertua dengan tatapan tidak percaya. Ibu, menyuruh saya membawa ini? Iya. Ini kan roti buatan rumah kita sendiri, rasanya enak dan praktis. Bilang pada besan ini hadiah dari kita. Di perjalanan, kalau lapar, bisa dimakan sekeluarga. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, kan? Ibu mertua berbicara dengan santai, seolah ini adalah hadiah yang sangat masuk akal. Rasa hina dan amarah naik hingga ke tenggorokan. 20 tahun? Selama 20 tahun, saya telah bekerja keras di rumah ini, melakukan segalanya dengan sempurna, dan sekarang, di hari kepulangan saya untuk bertemu orang tua, hadiah yang diberikan keluarga suami hanyalah sekotak roti murah. Ini bukan hanya penghinaan terhadap saya, tetapi juga terhadap seluruh keluarga saya. Saya tidak mau bawa. Tanpa sadar, kata-kata itu keluar dari mulut saya. Suara yang menantang. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya menentang ucapan ibu mertua. Tatapan mata Ibu Hartini menjadi dingin. Apa katamu? Saya bilang tidak mau bawa. Lebih baik saya pulang dengan tangan kosong daripada membawa kotak roti ini dan membuat orang tua saya malu, menjadi bahan tertawaan orang sekampung. Saya berteriak sambil menangis. Malu? Tertawaan? Suara ibu mertua meninggi. Kamu hanya memikirkan gengsi kosongmu itu? Sekotak roti ini mungkin tidak seberapa harganya, tapi di dalamnya ada keringat dan kerja keras seluruh keluarga kita. Jauh lebih bersih dan bermakna daripada hadiah-hadiah mewah yang mau kamu beli. Kalau tidak mau bawa, ya sudah. Tetaplah di rumah. Jangan berpikir untuk pergi kemana-mana. Setelah selesai berbicara, ibu berbalik dan pergi, meninggalkan saya termangu di tengah ruang makan bersama kardus roti itu. Di mata saya sekarang, kardus itu bukan hanya berisi roti, di dalamnya terkandung semua penghinaan dan kekejaman yang harus saya tanggung. Saya tahu saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak setuju, ibu mertua tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Haruskah impian saya untuk pulang setelah 20 tahun kandas hanya karena sekotak roti ini? Seharian itu, saya bekerja dalam diam seperti bayangan. Amarah yang tertahan di tenggorokan membuat saya tidak bisa menelan sesuap nasi pun. Suami saya, yang mengetahui situasinya, hanya bisa menghela napas panjang dan menghibur saya, lalu pergi karena sibuk dengan pekerjaan akhir tahun. Ia berjanji akan mencoba berbicara lagi dengan ibunya, tetapi saya tahu itu sia-sia. Keputusan yang telah dibuat ibu mertua tidak bisa diubah oleh siapapun. Malam harinya, saat saya duduk di kamar memandangi kotak-kotak hadiah yang kosong sambil menangis dalam hati, ibu mertua masuk lagi. Kali ini, beliau tidak sendirian. Di tangannya ada sebuah kantong plastik berisi beberapa potong pakaian bekas saya. Ini. Beberapa daster bekasmu. Masih layak pakai. Masukkan ke dalam kardus roti itu dan berikan pada ibumu di kampung. Bisa dipakai saat bekerja di sawah, kan? Sayang kalau dibuang. Saya membeku di tempat. Sungguh tidak bisa dipercaya. Ibu mertua tidak hanya menyuruh saya membawa roti, tetapi juga pakaian bekas. Sampai sejauh mana beliau akan menghina saya dan keluarga saya? Apakah beliau pikir ibu saya begitu miskin sehingga harus memakai pakaian bekas putrinya? Saya tidak bisa menahan diri lagi dan menangis terseduh-seduh. Ibu, kenapa ibu melakukan ini pada saya? Apa salah saya? Selama 20 tahun saya tidak pernah meminta apa-apa. Hanya sekali ini. Kenapa ibu begitu kejam? Kejam? Ibu Hartini meletakkan kantong plastik itu. Ibu sedang mengajarimu cara hidup. Hidup itu harus tahu diri dan menempatkan diri. Apa kamu pikir keluarga kita ini kaya raya? Kalau kamu menghamburkan uang seperti itu dan keluarga kita bangkrut, siapa yang akan membantu? Ibumu seumur hidupnya bekerja keras. Beliau mungkin tidak pernah membeli baju yang bagus. Pakaian bekas ibu ini, jika masih layak pakai, memberikannya adalah wujud bakti. Apa yang memalukan dari itu? Logika ibu selalu seperti itu. Sekilas terdengar benar, tetapi bagaikan pisau yang mengiris hati pendengarnya. Hati saya, persiapan tulus saya, di matanya hanyalah kesombongan dan pemborosan, sementara kekikiran dan perhitungan beliau dibungkus dengan dalih mengajari cara hidup. Saya tidak butuh ajaran ibu. Saya berkata dengan tegas sambil menyeka air mata. Daripada pulang dengan memalukan seperti ini,
Lebih baik saya tidak jadi pergi. Terserah kamu. Ibu mertua mengangguk. Tiket bus bisa dibatalkan. Dibandingkan uang banyak yang akan hilang untuk hadiah, harga tiket itu bukan apa-apa. Setelah selesai berbicara, ibu mertua berbalik hendak pergi. Tepat pada saat itu, emosi yang saya pendam selama 20 tahun meledak. Saya bukan lagi Santi, menantu yang patuh dan sabar. Ibu, tunggu sebentar. Saya berteriak menahannya. Apakah ibu pernah sekalipun menganggap saya sebagai menantu, atau hanya sebagai pembantu gratis, mesin yang bekerja tanpa dibayar? Pernahkah ibu memikirkan perasaan saya? Apa ibu tahu betapa rindunya saya pada rumah selama 20 tahun ini? Saat malam takbiran, ketika seluruh keluarga berkumpul dan tertawa, apa ibu tahu betapa hancurnya hati saya memikirkan orang tua saya yang sendirian di kampung? Saya menumpahkan semua kesedihan yang telah lama terpendam. Ibu mertua berhenti di tempat, masih membelakangi saya. Saya melihat bahunya yang kurus sedikit bergetar. Tetapi beliau tidak pernah berbalik. Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, rapikan dan tidurlah. Besok pagi harus bangun pagi. Suaranya masih dingin, tanpa sedikit pun gejolak. Keputusasaan menyelimuti saya. Saya sadar semua kata-kata saya, semua air mata saya, sia-sia. Di rumah ini, saya tidak akan pernah mendapatkan pengertian dan empati. Saya hanyalah orang asing yang terikat dalam sangkar bernama menantu. Malam itu, saya menangis hingga air mata saya kering. Suami saya pulang dan hatinya hancur melihat keadaan saya. Ia masuk ke kamar ibunya dan berbicara lama sekali. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan, tetapi sesekali terdengar suara suami saya yang memohon dan desahan panjang ibunya. Tak lama kemudian, suami saya kembali ke kamar dengan wajah lelah. Sayang, untuk kali ini saja, turuti kemauan ibu, katanya. Kalau kamu setuju membawa kardus roti itu, beliau tidak akan melarang lagi. Kita mengalah sedikit saja demi kedamaian di rumah. Yang penting kan kamu bisa pulang dan melihat wajah orang tuamu. Saya menatap suami saya. Hati saya perih. Pada akhirnya, saya harus mengalah lagi. Mimpi reuni setelah 20 tahun harus saya tukar dengan penghinaan ini. Hari keberangkatan ke kampung adalah hari di akhir musim kemarau. Jakarta diguyur gerimis dingin. Rasa dingin itu seolah meresap hingga ke dalam hati saya. Suami saya mengantar saya ke terminal bus Pulau Gebang. Di kursi belakang mobil, alih-alih 2 koper mewah, hanya ada sebuah ransel kecil berisi beberapa potong pakaian saya dan sebuah kardus roti yang diikat erat dengan tali rafia. Pemandangan yang begitu menyedihkan dan memilukan. Selama perjalanan, kami berdua tidak berbicara. Saya memandangi orang-orang yang sibuk berlalu lalang di luar jendela. Di tangan mereka semua ada tentengan besar dan kecil, wajah mereka penuh dengan kegembiraan akan reuni. Hanya saya yang membawa hati yang berat. Rasa sedih kembali membuncah, membuat hidung saya perih. Jangan terlalu sedih, Budi meletakkan tangannya di bahu saya. Nanti sesampainya di kampung, ceritakan saja kondisi keluarga kita apa adanya pada bapak dan ibu. Mereka pasti akan mengerti, mereka mungkin mengerti. Tapi betapa sakit hati dan khawatirnya mereka nanti. Mereka akan berpikir putri mereka menderita dan diperlakukan tidak baik oleh mertuanya. Suara saya serak. Nanti aku akan telepon dan jelaskan. Aku akan bilang ini salahku karena belum bisa membuatmu hidup lebih berkecukupan. Saya menggeleng. Bukan salahmu. Aku hanya menyalahkan takdirku yang membuatku berada dalam situasi ini. Sesampainya di terminal, pemandangan di sana semakin membuat hati saya sakit. Terminal yang penuh sesak dengan para pemudik, masing-masing membawa barang bawaan yang banyak. Kotak-kotak kue kering yang dibungkus cantik, keranjang buah segar, pot-pot anggrek yang dikemas rapi, orang-orang melirik saya yang hanya membawa sebuah ransel dan kardus usang. Di mata mereka ada sedikit rasa kasihan. Mungkin mereka berpikir saya adalah seorang perantau yang tidak mampu membeli oleh-oleh yang layak untuk dibawa pulang. Budi membantu saya menaikkan barang bawaan ke dalam bus. Ia berpesan berkali-kali agar saya hati-hati di jalan, menjaga kesehatan, dan segera menelepon setibanya di sana. Melihat wajahnya yang cemas, hati saya sedikit luluh. Setidaknya, di sisi saya ada suami yang mencintai dan mengerti saya. Masuklah. Busnya akan segera berangkat.
Ia menyelipkan segulung uang ke tangan saya. Pakai ini untuk uang saku. Belikan hadiah untuk keponakanmu. Saya menolak tangannya. Tidak usah. Aku punya uang, kamu pakai saja ini untuk keperluan kerja. Ambillah. Ibu tidak tahu. Ia berbisik pelan. Akhirnya, dengan terpaksa saya menerima uang itu. Sebelum naik ke bus, saya memeluknya erat. Aku berangkat, ya. Kamu juga jaga kesehatan. Iya. Selamat bersenang-senang. Nanti setelah Lebaran, aku akan menyusul untuk sungkem pada bapak dan ibu. Pintu bus tertutup, dan kami tidak bisa lagi saling melihat. Bus perlahan mulai bergerak, meninggalkan Jakarta dan segala kerumitannya di belakang. Saya mencari kursi saya, meletakkan ransel di rak atas, dan mendorong kardus roti ke bawah kursi. Saya duduk dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Saya tidak ingin melihat siapapun, dan tidak ingin dilihat oleh siapapun. Saya hanya berharap bisa tidur panjang, dan saat membuka mata, saya sudah berada dalam pelukan orang tua saya. Semalaman bus melaju. Suara mesin, obrolan orang-orang, lagu dangdut yang keras dari pengeras suara bus semuanya tidak masuk ke telinga saya. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, nanti sesampainya di rumah, apa yang harus aku jelaskan pada orang tua, bagaimana adikku, kerabatku, dan orang-orang sekampung akan memandangku. 20 tahun adalah waktu yang panjang, waktu di mana seseorang bisa mencapai kesuksesan besar. Tetapi saya, yang kembali setelah 20 tahun, hanya membawa sekotak roti. Rasa malu dan rendah diri semakin besar, mencekik jantung saya. Bus ini seolah tidak membawa saya menuju keluarga yang saya cintai, melainkan menuju sebuah panggung pertemuan yang sulit dan memalukan. Sekitar tengah malam, bus berhenti di sebuah rumah makan. Orang-orang turun untuk makan atau ke kamar kecil. Saya tidak lapar, jadi saya hanya membeli sebotol air mineral dan duduk sendirian di tempat yang sepi. Tiba-tiba, ponsel di saku saya berdering. Adik saya, Agus. Jantung saya berdetak sedikit lebih cepat. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha membuat suara saya setenang mungkin, lalu menekan tombol jawab. Halo, Gus. Mbak? Mbak Santi? Suara Agus penuh dengan kegembiraan dan antusiasme. Sudah naik bus? Sampai mana? Mendengar suara adik yang saya rindukan, emosi yang tertahan rasanya ingin meledak. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis. Iya, sudah. Ini lagi di rumah makan. Mungkin besok pagi sampai. Wah, asyik. Satu rumah nungguin Mbak lo. Bapak sama ibu bolak-balik ke depan terus. Ibu sudah masak opor ayam satu panci besar buat Mbak. Setiap kata Agus bagaikan pisau kecil yang mengiris hati saya. Betapa keluarga menantikan saya. Dan betapa besar kekecewaan yang akan saya berikan pada mereka. Bapak sama ibu sehat, kan? Saya berusaha mengalihkan pembicaraan. Sehat. Cuma ya, karena sudah tua, sering mengeluh pegal-pegal. Tapi sejak dengar kabar Mbak mau pulang, wajah mereka cerah sekali, kelihatan jauh lebih sehat. Anak-anakku juga nungguin banget. Mereka nanya terus, Budhe dari Jakarta bawa oleh-oleh apa? Pertanyaan polos seorang anak kembali membuat saya membeku. Oleh-oleh. Lagi-lagi oleh-oleh. Tentu saja Budhe bawa oleh-oleh buat keponakan, kata saya berbohong, merasakan suara saya mulai serak. Asyik, oleh-oleh dari Jakarta, pasti bagus banget. Mbak? Nanti pas sampai, aku jemput ya sama temanku naik motor ke terminal? Agus bertanya dengan ramah. Kebaikan adik saya justru membuat saya semakin sulit. Apa yang harus saya jawab? Saya tidak mungkin berkata, tidak usah, Mbak cuma bawa ransel sama kardus roti. Tidak usah, Gus. Barangnya tidak banyak, kok, ringan. Aku bisa naik ojek sendiri. Kamu di rumah saja temani bapak sama ibu. Ringan? Pulang 20 tahun sekali kok barangnya sedikit? Mbak jangan terlalu hemat dong, kata Agus, sepertinya bingung. Aku bawa uang tunai saja. Biar nanti bapak sama ibu bisa beli sendiri apa yang mereka suka. Saya terpaksa mencari alasan lain. Itulah kebohongan paling masuk akal yang bisa saya pikirkan saat itu. Oh, begitu juga bagus, sih. Agus sepertinya percaya. Ya sudah, Mbak pasti capek, istirahat saja. Besok pagi kalau sudah sampai terminal, telepon,
ya? Iya, oke. Kamu juga tidur sana. Setelah menutup telepon, saya menghela napas panjang. Percakapan singkat itu terasa melelahkan seperti habis bertengkar hebat. Saya harus berbohong dan menyembunyikan kebenaran. Saya sangat membenci diri saya yang seperti ini. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak mungkin berkata jujur. Gus, sebenarnya Mbak cuma bawa sekardus roti. Ibu mertua tidak mengizinkan Mbak bawa apa-apa lagi. Jika saya mengatakan itu, seluruh keluarga akan semakin khawatir, dan mungkin akan timbul konflik antar besan. Dengan hati yang berat, saya kembali naik ke bus. Kebohongan itu memang menyelamatkan saya untuk sementara, tetapi tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Besok pagi, saat saya menginjakkan kaki di rumah, semua orang akan tahu. Saya harus menghadapi tatapan mereka, rasa penasaran mereka, dan mungkin kekecewaan mereka. Mengapa sisa perjalanan pulang ini terasa begitu jauh dan berat? Menjelang fajar, bus akhirnya memasuki wilayah kampung halaman saya. Di balik jendela yang berembun, pemandangan yang akrab mulai terlihat. Barisan pohon bambu di tepi sungai, hamparan sawah yang diselimuti kabut pagi, dan atap-atap genteng merah yang tersembunyi di balik kebun buah. Perasaan rindu yang tak terlukiskan membuncah di hati saya. Sebanyak apapun kesedihan yang saya bawa pulang, tempat ini tetaplah kampung halaman saya, tempat akar saya berada. Bus berhenti di terminal. Saya menyampirkan ransel dan dengan susah payah menarik kardus roti dari bawah kursi. Begitu turun dari bus, udara hangat dan bersih khas pedesaan menyambut saya, sangat berbeda dengan udara Jakarta yang lembab dan dingin. Belum sempat saya menenangkan diri, sebuah suara yang akrab terdengar. Mbak Santi. Di seberang jalan, adik saya Agus berdiri sambil melambaikan tangan dengan penuh semangat. Ia terlihat jauh lebih dewasa dari ingatan saya, kulitnya yang kecoklatan karena terbakar matahari tampak kokoh, tetapi senyumnya yang cerah masih sama seperti anak laki-laki bandel di masa lalu. Saya menahan tangis yang nyaris pecah dan bergegas menyeberang jalan. Aduh, Mbak, akhirnya datang juga. Agus memeluk saya erat. Dalam pelukannya yang kokoh dan hangat, separuh dari kelelahan dan kecemasan saya seolah luruh. Sudah lama menunggu, kata saya dengan suara tercekat sambil mengelus punggungnya. Enggak, kok, aku dari pagi sudah di sini, khawatir Mbak datang sendirian. Agus melepaskan pelukannya dan menatap saya dari atas ke bawah. Mbak enggak tua-tua, ya? Enggak kelihatan seperti orang yang sudah merantau 20 tahun. Lalu, ia melihat barang bawaan saya di dekat kaki saya dan keningnya berkerut. Loh, Mbak, barang-barangnya mana? Kok cuma ransel sama kardus ini? Jantung saya mencelos. Pertanyaan yang paling saya takuti akhirnya datang juga. Saya berusaha tersenyum. Iya, kan kemarin sudah kubilang. Barangnya sedikit saja. Kebanyakan bawa uang tunai, bawa macam-macam cuma bikin repot. Agus menggaruk kepalanya. Masih terlihat penasaran, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Oh, ya sudah. Ayo. Pulang. Ibu sama bapak sudah tidak sabar. Adik saya mengambil kardus roti dari tangan saya. Wah. Kardus apa ini kok ringan sekali? Oh. Itu roti sobek. Buat oleh-oleh keponakan, saya menjelaskan dengan cepat. Agus hanya lalu mengikat kardus roti di jok belakang motornya. Duduk di belakang punggung adik saya, merasakan kehangatan yang akrab. Saya memandangi pemandangan yang berlalu dengan cepat, jalanan desa yang dulu tanah kini sudah dicor semen dengan rapi. Di kanan kiri, berdiri rumah-rumah baru yang bagus. Kampung halaman saya sudah banyak berubah. Motor berhenti di depan sebuah rumah sederhana berlantai 1 dengan pagar rendah yang dipenuhi bunga. Di depan teras, sebuah pohon flamboyan kuning sedang mekar dengan indahnya. Dan di sana, berdiri 2 orang yang telah saya rindukan selama 20 tahun. Rambut ayah sudah memutih, punggungnya pun sudah banyak membungkuk. Ibu terlihat lebih kurus, kerutan di sekitar matanya semakin dalam. Bapak, Ibu. Sebelum sempat turun dari motor, saya berteriak dengan suara tercekat. Kedua orang tua saya sempat terdiam, lalu ibu berseru, "Anakku," sambil menangis dan berlari ke arah saya. "Santi, anakku pulang." Ibu memeluk saya erat, tubuhnya yang kurus bergetar. Saya pun memeluk ibu, menumpahkan air mata di atas bajunya yang sudah usang. 20 tahun. Akhirnya saya bisa kembali ke dalam pelukan ini.
Ibu. Aku pulang. Aku datang untuk melihat bapak dan ibu. Ayah mendekat dengan bantuan tongkat. Beliau tidak menangis, tetapi matanya memerah dan bibirnya bergetar. Dengan tangannya yang kasar dan berbintik-bintik, beliau mengelus kepala saya. Sudah pulang? Sudah cukup. Sudah pulang? Enduk. Kami bertiga berpelukan dan menangis cukup lama. Agus yang berdiri di samping kami juga ikut berkaca-kaca. Di momen reuni yang sakral dan mengharukan itu, saya sejenak melupakan semua kesedihan saya. Saya juga melupakan kardus roti yang teronggok di atas motor. Saat itu, yang saya tahu hanyalah satu, saya telah kembali ke rumah. Momen reuni yang mengharukan berlalu, ibu menggandeng tangan saya masuk ke dalam rumah. Rumah itu tidak banyak berubah dari ingatan saya. Kursi dan meja kayu tua yang mengkilap karena sering dibersihkan, kalender usang bergambar model tahun 90 semuanya menyimpan jejak waktu. Agus masuk sambil membawa kardus roti dan meletakkannya di sudut ruang tamu. Ibu tidak melepaskan tangan saya, mendudukkan saya, lalu memandangi wajah saya lama sekali. Ya ampun, anakku kurus sekali, pasti menderita di perantauan, ya? Wajahmu kenapa pucat begini? Tidak, Bu. Santi sehat. Cuma capek karena lama di perjalanan. Saya berusaha bersikap ceria. Ayah duduk di samping tanpa berkata-kata, tetapi matanya yang penuh cinta terus menatap saya. Di sana mertuamu baik? Baik. Pak. Tentu saja. Bapak dan ibu mertua sangat menyayangi saya. Saya terpaksa berbohong lagi. Setiap kali berbohong, ada sudut hati saya yang terasa tidak nyaman. Saat itu, adik ipar dan kedua keponakan saya berlari keluar dari dalam rumah. Adik ipar saya adalah wanita yang baik dan sederhana. Kedua keponakan saya, laki-laki dan perempuan, terlihat sangat cerdas dan menggemaskan. Anak-anak itu tampak malu-malu, bersembunyi di belakang ibunya sambil menatap saya. Ayo, salam sama Budhe, kata adik ipar saya. Saya tersenyum dan melambaikan tangan pada mereka. Sini, sama Budhe. Saya mengeluarkan 2 amplop merah berisi uang lebaran yang sudah saya siapkan dari dalam ransel dan memberikannya pada mereka. Ini angpau dari Budhe, ya. Tumbuh besar dan pintar sekolahnya. Anak-anak itu girang, berulang kali mengucapkan terima kasih lalu berlari ke kakek neneknya untuk pamer. Suasana rumah menjadi lebih ceria dan hidup. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dari luar terdengar suara orang memanggil. Permisi, Bu Siti. Katanya Santi pulang, ya? Mau lihat wajahnya. Itu suara Bulik Tarni, tetangga sebelah. Ibu bergegas menjawab. Oh, iya. Mari masuk, Dik. Bulik Tarni masuk, diikuti oleh beberapa ibu-ibu tetangga lainnya. Mereka datang berbondong-bondong setelah mendengar kabar kepulangan saya. Semuanya menyalami saya dengan ramah dan menanyakan berbagai hal. Wah, Santi, ya? Pangling, loh, cantik sekali sekarang. Air Jakarta memang beda, ya? Kok awet muda begini? Pasti kangen sekali ya setelah 20 tahun. Saya hanya tersenyum dan menyalami mereka satu persatu. Rumah kecil itu seketika penuh dengan gelak tawa. Namun, setelah basa-basi selesai, topik yang paling saya takuti pun muncul. Pasti bawa oleh-oleh yang hebat-hebat dari Jakarta. Ya. Buat orang tua, kata Bulik Tarni sambil matanya menyapu seisi ruangan seolah mencari sesuatu. Mana? Coba kita lihat. Semua mata langsung tertuju ke sudut ruangan, tempat kardus usang itu berada. Jantung saya berdebar kencang. Saya membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Ibu, yang sepertinya menyadari kegelisahan saya, buru-buru menyela. Aduh, Santi ini pulangnya cuma bawa badan saja, perjalanannya kan jauh. Oleh-olehnya dikirim lewat uang, biar kami beli sendiri. Oh, uang ya paling enak. Tapi kan, Mbok ya bawa sesuatu. Oleh-oleh khas Jakarta kan banyak. Sahut ibu-ibu yang lain. Suasana mulai terasa canggung. Agus, mungkin bermaksud mencairkan suasana, berkata dengan ceria, Mbakku bawa roti terkenal dari Jakarta, loh. Buat keponakan? Coba aku buka. Ya, tanpa sempat saya cegah, Agus segera mendekati kardus itu, membuka tali rafianya, dan mengangkat tutupnya. Di dalamnya,
Tumpukan roti sobek berwarna kecoklatan memenuhi kardus. Seketika, ruangan menjadi hening seolah disiram air es. Semua tawa lenyap. Orang-orang menatap tajam ke kardus roti, lalu kembali menatap saya. Di mata mereka, ada campuran rasa kaget, bingung, dan sedikit kasihan. Bulik Tarni bergumam pelan, "Oh," dan senyum di bibirnya membeku. "Roti." "Ya." Wajah saya terasa panas dan telinga saya berdengung. Saya hanya bisa menundukkan kepala sambil meremas-remas tangan. Rasanya ingin sekali menenggelamkan diri ke dalam tanah. Saat itu, saya merasa seperti berada di tengah pengadilan di mana semua orang menghakimi dosa saya sebagai anak yang tidak berbakti. Keheningan di ruang tamu itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi bagi saya terasa seperti selamanya. Untuk memecah suasana canggung, ibu buru-buru berkata dengan suara yang sedikit dipaksakan, "Roti ini buatan Besan sendiri." "Loh, kan mereka punya pabrik roti? Dikirim khusus sebagai oleh-oleh, yang penting kan niatnya." "Oh, iya. Niatnya yang paling berharga." Bulik Tarni tertawa canggung. "Pasti enak sekali, ya, buatan sendiri." "Aduh, kami kok jadi duduk kelamaan. Pamit dulu, ya. Biar keluarganya bisa kumpul dengan tenang." Setelah berkata begitu, Bulik Tarni bangkit dari duduknya. Ibu-ibu yang lain ikut bangkit, mengucapkan beberapa salam formal, lalu bergegas pergi. Sapaan ramah dan janji-janji tadi kini berubah menjadi anggukan canggung dan senyum yang dipaksakan. Saya tahu mereka pergi bukan karena ingin memberikan kami waktu, tetapi karena tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Dan saya juga tahu, sebentar lagi cerita tentang Santi yang menikah ke Jakarta pulang setelah 20 tahun hanya membawa sekotak roti untuk orang tuanya akan menyebar ke seluruh desa kecil ini. Setelah tamu terakhir pergi, rumah kembali diselimuti keheningan yang menakutkan. Ayah diam-diam mengambil koran, tetapi saya tahu beliau tidak membaca satu huruf pun. Beliau hanya ingin menghindari situasi ini. Ibu pergi ke dapur, dan suara panci serta piring yang beradu terdengar begitu pilu. Hanya kedua keponakan saya yang polos. Mereka dengan penasaran menghampiri kardus roti, mengambil satu, dan mencicipinya. Agus berdiri di samping saya dengan ekspresi sangat canggung. Ia memandangi saya dan kardus roti secara bergantian, beberapa kali membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan pergi ke halaman belakang. Saya berdiri termangu di tengah ruang tamu, merasa seperti seorang pesakitan. Saya tidak membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarga, melainkan kekecewaan dan rasa malu. Saya berjalan sempoyongan ke kamar lama saya. Kamar itu tertata rapi, semuanya masih di tempat yang sama seperti dulu. Saya duduk di tepi ranjang, dan air mata yang saya tahan kembali tumpah. Tak lama kemudian, ibu masuk membawa segelas jus jeruk. Beliau duduk di samping saya dan meletakkan gelas itu dengan tenang di atas meja. "Minumlah. Kamu pasti lelah." Saya menggeleng. Tidak ada kata yang bisa keluar. Ibu terdiam cukup lama, lalu dengan suara penuh kekhawatiran, beliau bertanya dengan hati-hati, "Santi, Nduk, jujur sama ibu, hidup di Jakarta berat." "Ya?" Pertanyaan ibu bagaikan pisau yang menusuk jantung saya. Ibu tidak menyalahkan saya. Beliau hanya mengkhawatirkan saya. Tetapi kekhawatiran itulah yang membuat saya semakin sakit. "Enggak, Bu. Aku baik-baik saja. Keluarga suamiku baik, kok." "Enggak berat sama sekali." Saya buru-buru menyangkal. "Enggak berat? Pulang 20 tahun sekali. Enggak berat? Pulang-pulang cuma bawa sekotak roti?" Suara ibu bergetar. "Jangan bohongi ibu. Ibu lihat wajahmu saja sudah tahu. Kamu anak ibu? Masa ibu tidak tahu? Mertuamu jahat sama kamu, kan? Tidak memberimu uang. Tidak suka kamu pulang, kan? Bukan begitu, Bu. Jangan berpikir seperti itu. Nanti saya tidak enak sama ibu mertua." Saya membela dengan panik. "Ini semua salah saya. Saya yang boros, tidak bisa menabung, makanya jadi begini. Saya tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak bisa menambah beban pikiran orang tua saya, dan tidak ingin menciptakan perselisihan antar besan. Lebih baik saya menanggung semua kesalahan. Lebih baik orang tua saya menganggap saya anak yang ceroboh,
dan tidak bisa mengatur uang daripada mereka tahu saya menderita di keluarga suami. Ibu menatap saya dengan tatapan iba. Beliau tidak bertanya lebih lanjut, hanya memeluk saya dengan lembut. Anakku yang malang. Saya membenamkan wajah di bahu ibu dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Kekecewaan keluarga, cemoohan tetangga, semua itu tidak lagi penting. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah kekhawatiran dan kesedihan yang saya timbulkan pada orang-orang yang saya cintai. Beberapa hari di kampung halaman terasa seperti waktu terpanjang dalam hidup saya. Desa yang menjelang Lebaran seharusnya penuh semangat. Setiap rumah sibuk membuat ketupat dan aneka kue, anak-anak berlarian di jalanan dengan baju baru. Tetapi, semua kegembiraan itu seolah bukan milik saya. Di rumah saya sendiri, saya justru merasa seperti orang asing, tersisih dan kesepian. Keluarga saya berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu tetap memasak makanan kesukaan saya, ayah duduk di teras menceritakan kisah-kisah lama. Agus dan istrinya juga terus mengajak saya mengobrol dan memperhatikan saya. Tetapi di balik semua perhatian itu, saya bisa merasakan jarak yang tak terlihat dan kesedihan yang tak terucap. Semakin mereka berusaha baik kepada saya, semakin besar rasa bersalah yang saya rasakan. Kardus roti itu masih tergeletak di sudut ruang tamu, menjadi saksi bisu kemalangan saya, bahkan kedua keponakan saya, setelah mencicipinya sekali, tidak lagi menyentuhnya karena rasanya tidak enak. Kardus itu hanya diam di sana, setiap hari melukai hati saya. Saya enggan keluar rumah. Saya takut berpapasan dengan tatapan orang-orang desa. Tamu-tamu yang sesekali datang ke rumah juga tidak lagi bertanya tentang oleh-oleh. Mereka hanya menatap saya dengan pandangan kasihan, lalu mengalihkan pembicaraan ke soal panen atau cuaca. Saya tahu, di mata mereka saya adalah orang yang malang. Seorang putri yang gagal di perantauan. Suatu kali, saat saya sedang membantu ibu memotong sayuran di dapur, saya tidak sengaja mendengar percakapan dua ibu-ibu tetangga yang lewat. Kasihan ya, anaknya Bu Siti itu. 20 tahun tidak ada kabar, sekalinya pulang cuma bawa sekotak roti. Pasti usahanya di Jakarta gagal, hidupnya susah. Iya, makanya, kalau menikah jauh ya begitu itu. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Mendingan tinggal dekat, biar cuma makan bubur bisa dibagi-bagi. Jantung saya serasa jatuh. Saya bergegas lari ke kamar dan membanting pintu. Saya tahu mereka tidak bermaksud jahat. Mereka hanya berbicara sesuai dengan apa yang mereka lihat, tetapi kata-kata tanpa sengaja itu sangat menyakitkan. Saya merasa telah mencoreng arang di wajah seluruh keluarga saya. Orang tua saya, yang seumur hidupnya hidup baik-baik dan dihormati tetangga, kini menjadi bahan kasihan dan gunjingan karena saya. Saya mulai menyesali keputusan saya untuk pulang. Seharusnya aku tidak datang. Seharusnya aku tetap di Jakarta. Kalau begitu, setidaknya dalam ingatan orang-orang, saya akan tetap menjadi Santi yang dulu, kebanggaan keluarga yang menikah ke Jakarta. Setidaknya orang tua saya bisa dengan bangga mengatakan bahwa putri mereka hidup dengan sangat baik, tetapi sekarang, dengan tangan saya sendiri, saya telah menghancurkan ilusi indah itu. Saya datang bukan untuk membawa kegembiraan, melainkan untuk menyingkap kebenaran yang menyedihkan dan memalukan. Malam-malam di kampung, saya tidak bisa tidur. Saya merenungkan 20 tahun terakhir. Saya mengorbankan masa muda dan menahan rindu demi memenuhi tugas sebagai menantu. Saya merasa berhak atas kepulangan yang membanggakan, tetapi kenyataannya begitu kejam. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah pilihan hidup saya ini adalah sebuah kesalahan? Apakah kesabaran saya tidak ada artinya? Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya tanpa jawaban. Saya merasa terperosok dalam kubangan rasa rendah diri dan penderitaan. Pada satu Lebaran, saat saya sedang duduk sendirian di tepi sungai memandangi eceng gondok yang hanyut, Agus datang. Ia duduk di samping saya tanpa berkata apa-apa, lalu menyalakan sebatang rokok. Sudah lama sekali saya tidak melihat adik saya merokok, Mbak. Akhirnya ia membuka suara setelah beberapa saat. Suaranya serak. Jangan disembunyikan lagi. Kalau ada apa-apa, cerita saja. Biar hatimu lega. Saya memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang hendak jatuh. Enggak ada apa-apa. Mbak baik-baik saja. Baik-baik saja? Agus tersenyum sedih. Mbak coba lihat cermin.
Beberapa hari ini, apa pernah senyum dengan tulus? Di rumah cuma diam seperti orang linglung. Seluruh keluarga khawatir. Bapak sama ibu sedih, tapi tidak tega bertanya. Saya terdiam. Kata-kata adik saya benar. Saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya. Apa? Apa Mas Budi jahat sama Mbak? Tanya Agus dengan suara curiga. Bukan. Mas Budi baik sekali sama aku. Jangan berpikir begitu. Saya buru-buru menjelaskan. Saya bisa menahan semua kesalahpahaman lain, tetapi tidak tahan jika suami saya dianggap orang jahat. Lalu kenapa jadi begini? Agus menatap lurus ke mata saya. Mbak, dari kecil kita selalu cerita apa saja, kenapa sekarang Mbak seperti membangun tembok? Apa karena adikmu ini miskin, jadi tidak bisa membantumu, dan Mbak meremehkanku? Bukan, Gus. Saya menangis. Bukan begitu maksudku. Melihat saya menangis, Agus menjadi panik. Ia mematikan rokoknya ke tanah dan mengusap matanya. Ah, maaf. Aku tidak bermaksud membuat Mbak menangis. Aku hanya terlalu khawatir. Ia terdiam sejenak, lalu berkata lagi dengan suara tulus, Mbak, kalau hidup di Jakarta terlalu berat, pulang saja ke sini. Saya terkejut, mengangkat kepala menatap adik saya. Pulang. Kita tinggal sama-sama lagi. Kami memang bukan orang kaya, tapi untuk menanggung hidup Mbak satu orang lagi, kami mampu. Istriku juga baik. Dia suka sama Mbak. Di sini, kita rawat Bapak sama Ibu, kita hidup rukun seperti dulu, jangan menderita sendirian lagi, Mbak. Kata-kata Agus seperti aliran air hangat yang perlahan mencairkan hati saya yang beku. Saya tahu adik saya tulus menyayangi saya. Ia siap membuka tangannya kapan saja untuk saya. Kebaikan hatinya membuat saya sangat terharu. Tetapi justru karena itulah, saya merasa semakin menyedihkan. Saya tidak bisa lagi menjadi beban bagi adik dan keluarga saya. Saya menyeka air mata dan berusaha tersenyum padanya. Terima kasih, Gus. Mbak tahu kamu sayang sama Mbak. Tapi Mbak tidak bisa pulang. Kenapa? Takut jadi omongan orang? Bukan. Saya menggeleng. Di sana aku juga punya keluarga. Ada suami, ada anak-anak. Mas Budi baik sekali padaku. Anak-anakku juga baik. Aku tidak bisa meninggalkan mereka hanya karena aku sedikit kesulitan, itu bukan hal yang benar. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Saya tidak bisa mengatakan bahwa masalahnya bukan pada suami saya, melainkan pada ibu mertua saya. Itu hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Kejadian kali ini anggap saja seperti kecelakaan, jangan terlalu khawatir. Nanti setelah Lebaran, kalau sudah kembali ke Jakarta, semuanya akan baik-baik saja. Saya berusaha meyakinkan adik saya. Agus menatap saya dengan ragu, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu sifat saya yang tidak akan berubah jika sudah membuat keputusan. Kalau Mbak sudah berkata begitu. Ia menghela napas. Tapi ingat satu hal. Apapun yang terjadi, di sini selalu rumah Mbak. Aku, Bapak, dan Ibu akan selalu menunggumu. Mengerti? Terima kasih. Adikku. Saya tersenyum pada adik saya. Senyum tulus pertama saya dalam beberapa hari. Hati saya masih berat, tetapi saya bisa merasakan sedikit kehangatan. Meskipun saya gagal dan memalukan, saya selalu punya tempat untuk kembali, selalu ada orang-orang terkasih yang akan berada di sisi saya. Hanya dengan itu, saya merasa bisa mengatasi segalanya. Pagi hari Lebaran, suasana di rumah semakin muram. Seharusnya ini adalah hari paling bahagia, di mana seluruh keluarga berkumpul menyiapkan hidangan Lebaran. Tetapi tahun ini, tidak ada suara tawa. Ayah duduk diam di teras, memandang jauh. Agus dan istrinya bekerja dalam diam. Hanya suara kokok ayam di halaman dan suara pisau ibu yang beradu dengan talenan di dapur yang memecah kesunyian. Saya bangun pagi-pagi, ingin membantu melakukan sesuatu untuk menenangkan hati, tetapi ibu bersikeras menyuruh saya beristirahat. Kamu pasti lelah habis perjalanan jauh. Istirahat saja. Di sini biar ibu dan istri Agus yang urus. Saya tahu ibu menyayangi saya, tetapi perhatian itu justru membuat saya semakin kesepian. Saya hanya mondar-mandir di rumah, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, mata saya tertuju pada kardus roti di sudut ruang tamu. Sudah beberapa hari, tetapi kardus itu masih di sana.
sedikit berdebu. Melihatnya, hati saya kembali perih. Itulah sumber dari semua masalah ini. Tak lama kemudian, ibu keluar dari dapur membawa sebuah piring. Beliau melihat sekeliling, lalu mendesah saat melihat kardus roti itu. Roti itu, kalau dibiarkan begitu bisa jamuran. Nanti ambil beberapa buat anak-anak, sisanya kita bagi-bagikan saja ke tetangga. Sayang kalau dibuang. Mendengar itu, saya buru-buru mencegah. Bu, biarkan saja. Roti tidak enak begitu. Buat apa dibagikan? Nanti malah jadi bahan tertawaan. Kita juga harus menghargai pemberian orang. Ibu menggeleng. Nanti kita bilang ini oleh-oleh dari anak yang jauh. Mereka pasti akan menghargai niatnya. Lagi pula, membuang makanan itu dosa. Setelah berkata begitu, ibu mendekati kardus roti. Tanpa sempat saya cegah lagi, beliau mencoba mengangkat kardus itu, tetapi tiba-tiba berhenti. Beliau mengerutkan kening, lalu mencoba mengangkatnya lagi. Loh, aneh, kata ibu pada dirinya sendiri. Kenapa, Bu? Tanya saya penasaran. Tidak, kardus ini kelihatannya ringan, tapi kenapa pas diangkat berat sekali, ya? Ibu menatap saya dengan bingung. Saya juga merasa aneh. Waktu di terminal, Agus bilang kardus ini ringan, kenapa sekarang jadi berat? Mungkin karena ibu sudah tua, tenaganya berkurang, kata saya mencoba membantu. Ibu seolah tidak butuh bantuan, beliau langsung membuka tutup kardus itu. Beliau mengulurkan tangan untuk mengambil roti yang paling atas. Tetapi, begitu tangannya menyentuh roti itu, beliau kembali terkejut. Santi. Sini. Coba lihat ini, panggil ibu dengan suara yang berbeda. Saya mendekat dan mengintip ke dalam kardus. Masih sama? Tumpukan roti kecoklatan. Tidak ada yang aneh. Kenapa? Bu, coba kamu angkat satu. Dengan penasaran, saya mengambil roti yang paling atas. Dan seketika, saya juga merasakan keanehan. Ukuran rotinya biasa, tetapi beratnya luar biasa. Rasanya bukan seperti memegang roti yang empuk, melainkan seperti memegang batu bata. Nah, kan? Benar kataku. Kata ibu. Roti apa ini kok berat seperti batu? Apa adonannya gagal? Jadi bantat? Nanti bisa sakit perut kalau dimakan. Ibu membolak-balik roti itu dengan cemas. Beliau mencoba membelah roti itu dengan kedua tangannya. Tetapi anehnya, roti itu sangat keras, butuh tenaga ekstra untuk membelahnya. Ya ampun, ini pasti sudah tidak layak makan. Lihat ini, isinya. Ibu berhasil membelah roti itu. Begitu melihat ke dalam, beliau tiba-tiba berhenti bicara. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Piring yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan suara perang dan pecah berkeping-keping. Ibu. Kenapa? Bu. Saya kaget dan menopang tubuh ibu. Ibu tidak menjawab, malah mengangkat roti itu ke depan mata saya, jarinya yang gemetar menunjuk ke dalam roti. Saya mengikuti arah telunjuk ibu, melihat ke dalam roti, dan saat itu juga, seluruh tubuh saya ikut membeku. Di dalam roti yang berwarna kuning itu, bukan remah-remah roti, melainkan sesuatu berwarna kebiruan dan kemerahan yang dibungkus plastik tipis. Saya mengucek mata beberapa kali, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Di dalam roti yang telah dilubangi dengan rapi, tumpukan uang yang dibungkus dengan plastik wrap tersusun dengan padat. Uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah terlihat jelas. Ya Tuhan! Ini apa? Gumam. Ibu dengan suara bergetar. Ibu terduduk di lantai, masih memegang potongan roti dengan mata terbelalak menatap saya. Saya juga benar-benar terkejut. Pikiran saya kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada uang di dalam roti? Dari mana uang ini? Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya. Mendengar suara piring pecah, ayah dan keluarga Agus berlari masuk dari halaman. Ada apa? Tanya adik ipar saya. Kaget melihat ibu terduduk di lantai. Ayah juga mendekat dengan cemas sambil berpegangan pada tongkatnya. Bu, kenapa? Sakit? Ibu tidak menjawab pertanyaan mereka, hanya mengangkat roti itu dan berkata dengan suara masih gemetar. Uang. Di dalam roti ada uang. Ayah dan keluarga Agus terperangah. Mereka mengerumuni roti di tangan ibu dan melihat isinya. Ya ampun,
Benar, Bu. Ini uang. Agus tidak percaya. Ia mengambil potongan roti yang lain dan memeriksanya. Benar. Banyak sekali. Tanpa dikomando, semua mata tertuju pada saya. Mereka menatap saya dengan campuran rasa kaget dan bingung, menuntut penjelasan. Tetapi saya juga sama bingungnya. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Santi, apa-apaan ini? Tanya ayah dengan suara tegas. Dari mana uang ini? Santi tidak tahu. Pak. Saya menggelengkan kepala dengan panik dan menangis. Santi benar-benar tidak tahu apa-apa. Mbak tidak tahu? Agus juga terkejut. Kardus ini kan Mbak yang bawa. Benar. Kardus roti ini saya yang bawa. Hadiah murahan yang membuat saya menangis karena merasa terhina. Hadiah yang dipaksakan oleh ibu mertua saya? Mungkinkah? Mungkinkah ini dari ibu mertua? Begitu pikiran itu terlintas, saya menggelengkan kepala. Tidak mungkin, ibu mertua yang sangat hemat tidak mungkin memberikan uang sebanyak ini pada saya, apalagi dengan cara yang aneh seperti ini. Cepat periksa roti yang lain, kata ibu, sepertinya sudah sadar dari keterkejutannya. Mendengar itu, Agus segera menumpahkan semua roti dari kardus ke lantai, seluruh keluarga bergegas mengambil satu roti. Semua roti terasa berat secara tidak wajar. Agus buru-buru membelah roti kedua, dan lagi-lagi, di dalamnya ada tumpukan uang yang dibungkus rapi. Roti ketiga, keempat, semuanya sama. Dalam sekejap, lantai dipenuhi oleh remah-remah roti dan tumpukan uang. Keluarga kami seperti sedang bermimpi. Kekecewaan dan kesedihan selama beberapa hari terakhir kini berganti menjadi keterkejutan yang luar biasa. Ayah, yang seumur hidupnya tenang, terduduk di kursi, tidak bisa menyembunyikan tangannya yang gemetar. Ibu terus-menerus mengucap istighfar. Agus dan istrinya tidak bisa menyembunyikan rasa kaget dan gembira mereka. Hanya saya yang termangu di tengah tumpukan uang itu, pikiran saya berkecamuk. Jika uang ini benar-benar dari ibu mertua, mengapa beliau melakukan ini? Mengapa beliau menghina dan memarahi saya karena boros? Lalu diam-diam memberikan uang yang berkali-kali lipat lebih banyak dari harga hadiah yang ingin saya beli? Mengapa tidak memberikannya secara langsung? Dan mengapa menggunakan cara seperti ini? Kebingungan dan pertanyaan lebih besar daripada kegembiraan melihat uang. Di balik kardus roti yang tampak biasa ini, pasti ada rahasia yang tersembunyi. Keluarga kami duduk melingkar di lantai yang berantakan oleh remah-remah roti dan tumpukan uang, terdiam cukup lama. Semua masih belum pulih dari keterkejutan. Agus yang pertama kali sadar, ia dengan hati-hati mengumpulkan tumpukan uang. Biar saya hitung, berapa jumlahnya. Suaranya masih sedikit bergetar. Sementara Agus dan istrinya dengan teliti membuka bungkusan plastik dan menghitung uang, ibu mengambil satu roti lagi. Roti yang berada di dasar kardus. Roti itu tampak jauh lebih berat dari yang lain. Tunggu, Gus, panggil ibu. Di dalam sini sepertinya ada sesuatu yang keras selain uang. Ibu dengan hati-hati membelah roti itu. Kali ini, di dalamnya tidak hanya ada uang, tetapi juga sebuah kantong beludru merah yang diselipkan di antara tumpukan uang. Dengan tangan gemetar, ibu membuka kantong itu dan menumpahkan isinya ke telapak tangannya. Kilauan emas terpancar. Sepasang anting-anting emas dengan desain yang sangat indah dan sebuah gelang emas. Emas. Bisik ibu. Saya langsung mengenali perhiasan itu sebagai anting dan gelang yang pernah saya lihat di dalam lemari ibu mertua. Perhiasan yang sangat beliau sayangi, dan hanya dipakai saat hari raya atau acara penting. Kenapa bisa ada di sini? Bu, ini belum semua. Seru adik ipar saya. Di dalam tumpukan uang ini ada buku tabungan juga. Adik ipar saya menyodorkan sebuah buku tabungan baru. Dengan tangan gemetar, saya menerimanya. Nama pemilik rekening adalah nama saya. Dan saldo yang tertera. Saya tidak percaya dengan mata saya. Jumlahnya jauh lebih besar dari semua uang tunai yang ada. Tetapi yang paling membuat saya terkejut bukanlah jumlahnya. Di dalam buku tabungan itu, terselip selembar kertas yang dilipat, tulisan tangannya sedikit tidak beraturan, tetapi saya langsung tahu itu adalah tulisan tangan ibu mertua. Beliau memang tidak mengenyam pendidikan tinggi, jadi hanya bisa menulis huruf-huruf sederhana. Jantung saya berdebar kencang. Ini dia. Kunci untuk semua teka-teki. Saya menarik napas dalam-dalam dan membuka surat itu dengan tangan gemetar.
Seluruh keluarga menahan napas, memperhatikan saya. Dengan tenggorokan yang tercekat, saya mulai membacakan isinya kata per kata. Untuk menantuku, Santi. Saat kamu membaca surat ini, kamu pasti sudah sampai di rumah dengan selamat. Maafkan ibu karena telah membuatmu sedih dan banyak menangis. Jangan terlalu membenci ibu, ya, nak. Ibu tahu kamu adalah anak yang sangat berbakti, yang selalu memikirkan orang tuamu, hadiah-hadiah yang kamu siapkan. Ibu juga tahu itu semua kamu pilih dengan sepenuh hati. Tapi, nak, tahun ini kondisi pabrik kita memang sedang sangat sulit. Apa yang ibu katakan padamu bukanlah kebohongan. Jika kamu membawa hadiah-hadiah mahal itu dan orang-orang bertanya, apa yang akan kamu katakan? Kamu tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, bahwa keluarga sedang terlilit hutang sementara putrinya membeli hadiah dengan uangnya sendiri, kan? Itu akan lebih memalukan. Ibu berpikir keras. Ibu tidak ingin kamu merasa kecil hati di depan kerabatmu di kampung. Pulang setelah 20 tahun, bukankah kamu harus menjadi yang paling membanggakan? Tapi kebanggaan itu bukan datang dari hadiah mewah yang terlihat di luar, melainkan dari isi yang ada di dalam. Uang ini adalah tabungan seumur hidup kakek mertuamu dan ibu. Ditambah dengan uang jajan yang kalian berikan pada kami selama ini, semuanya ibu berikan padamu. Gunakan uang ini untuk merenovasi rumah orang tuamu, agar mereka bisa menghabiskan sisa hidup mereka di rumah yang nyaman dan layak. Sisa uangnya berikan pada adikmu untuk tambahan modal usaha. Buku tabungan itu atas namamu. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunmu. Alasan ibu menyembunyikan uang ini di dalam roti adalah, pertama, agar aman selama di perjalanan, tidak ada yang akan curiga. Kedua, agar saat kamu tiba di rumah, kamu bisa mengatakan bahwa hadiah ini adalah kiriman dari keluarga suami, tanda hati dari mertuamu untuk besan. Dengan begitu, kamu bisa membantu keluargamu dengan uang ini sambil tetap menjaga harga dirimu, dan tidak akan ada yang bisa berkata bahwa keluarga suamimu meremehkan atau memperlakukanmu dengan buruk. Santi, ibu sudah tua dan tidak pandai merangkai kata. Ibu hanya melakukannya dengan cara ibu sendiri. Mungkin cara ibu ini telah melukaimu. Ibu hanya berharap kamu bisa mengerti hati seorang ibu. Selamat merayakan Lebaran yang hangat dan bahagia bersama keluargamu. Dari ibumu. Selesai membaca surat itu, saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya terduduk di lantai, menutupi wajah dan menangis sejadi-jadinya, tetapi ini bukan lagi air mata karena merasa terhina dan sedih. Ini adalah air mata penyesalan, kebahagiaan, dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Saya membaca surat ibu mertua berulang kali hingga hafal. Tulisannya tidak indah, banyak salah eja, tetapi bagi saya sekarang, itu lebih berharga dari tulisan sastrawan manapun. Setiap hurufnya terasa begitu berat menekan dada saya. Hati saya sakit karena penyesalan, tetapi pada saat yang sama, jiwa saya diselimuti oleh kehangatan cinta yang tidak pernah saya bayangkan. Keluarga saya masih duduk diam di sekitar saya. Keterkejutan awal telah hilang, digantikan oleh rasa haru yang mendalam. Ayah, yang seumur hidupnya tegar, matanya juga ikut memerah. Beliau mengambil surat itu dari tangan saya, memakai kacamata bacanya, dan membacanya kembali. Bibir ayah bergetar. Besan kita. Sungguh orang yang luar biasa. Kata ayah dengan suara penuh hormat. Semuanya sudah diperhitungkan. Beliau tidak hanya memberikan uang, tetapi juga menjaga harga dirimu, memikirkan posisi kita semua. Beliau telah memberikan pelajaran besar tentang arti kehidupan. Ibu di samping saya terus meneteskan air mata di pipinya yang keriput. Bukan lagi tangisan sedih, melainkan tangisan syukur. Santi, Duk, ibu yang salah. Selama beberapa hari ini ibu menyalahkanmu, mengira kamu menderita. Ibu tidak pernah menyangka ibu mertuamu begitu menyayangimu. Kebaikan hatinya ini, seumur hidup pun kita tidak akan bisa membalasnya. Agus dan istrinya, melihat tumpukan uang dan emas di lantai, tidak lagi menunjukkan ekspresi kegembiraan karena mendapat rezeki, melainkan tatapan kagum dan hormat. Aku tidak percaya, kata Agus sambil menggeleng. Aku kira Ibu Hartini itu orang yang galak, ternyata hatinya begitu dalam dan begitu menyayangi Mbak. Cara seperti ini, tidak akan ada yang kepikiran. Mendengar kata-kata keluarga saya, berbagai perasaan berkecamuk di dalam hati, saya mengingat kembali semua kejadian dari awal.
Wajah tegas ibu mertua saat melarang saya membeli hadiah. Dulu, saya pikir beliau pelit. Sekarang saya sadar, karena beliau sudah menyiapkan uang yang lebih besar, beliau tidak ingin saya menghamburkan uang saya. Saya teringat kata-kata beliau, uang harus digunakan untuk hal yang berharga, dan kebaikan yang tidak pada tempatnya bisa menjadi bencana. Beliau tidak hanya berbicara, tetapi membuktikannya dengan tindakan. Saat beliau memberikan kardus roti dan daster bekas, saya pikir itu adalah penghinaan. Sekarang saya sadar, itu adalah bagian dari rencana besarnya. Kardus roti adalah penyamaran paling sempurna untuk menyembunyikan harta sebanyak ini. Beberapa potong daster bekas membuat cerita putri yang hanya membawa pakaian bekas menjadi lebih meyakinkan, sehingga tidak ada seorang pun, bahkan pencuri paling licik sekalipun, yang akan curiga bahwa di dalam kardus usang itu ada kekayaan yang luar biasa. Semua tindakannya, semua kata-katanya yang terdengar kejam, sebenarnya adalah bagian dari sebuah rencana besar yang telah beliau susun. Semuanya hanya untuk satu tujuan, melindungi saya dan menjaga harga diri saya. Betapa telitinya perhitungan ibu. Sendirian, beliau dengan sabar melubangi roti, memasukkan uang dengan hati-hati, dan menempelkannya kembali dengan rapi tanpa ada yang curiga. Membayangkan sosok wanita tua dengan punggung yang sedikit bungkuk duduk meringkuk di dapur melakukan pekerjaan rumit itu, hati saya terasa perih. Ibu menanggung kesalahpahaman saya, bahkan perlawanan saya yang tidak sopan, tanpa penjelasan apapun, demi menjalankan rencananya dalam diam. Pengorbanan tanpa kata itu, cinta yang tak terhingga itu, bagaimana bisa saya membalasnya? Saya benar-benar anak yang tidak berbakti. Saya menyalahkan diri sendiri dengan suara penuh penyesalan. Saya telah salah paham pada ibu, saya telah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Sudah. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ayah menenangkan saya. Itu sudah berlalu. Yang penting sekarang kamu sudah mengerti hati ibu mertuamu. Itulah yang paling berharga. Benar. Yang paling berharga bukanlah uang dan emas ini, melainkan cinta tulus yang saya terima, kardus roti yang saya kira penuh dengan penghinaan, ternyata berisi cinta yang lebih besar dari keluarga sedarah. Itu bukan sekadar hadiah materi. Itu adalah martabat, kehormatan, dan perlindungan yang diberikan seorang ibu mertua kepada menantunya yang tinggal jauh. Saya duduk di tengah keluarga, di tengah uang dan emas kiriman ibu mertua, hanya membayangkan sosoknya. Semua kenangan selama 20 tahun hidup sebagai menantu kembali dengan jelas. Saat pertama kali menikah, saya tidak terbiasa dengan kehidupan Jakarta. Semuanya terasa canggung. Ibu mertualah yang dengan sabar mengajari saya segalanya, dari cara memilih sayuran yang bagus di pasar, hingga cara menyajikan hidangan lebaran yang pantas, dan cara berbicara serta bersikap yang sopan. Kata-katanya selalu tegas, tidak pernah ada pujian. Dulu, saya merasa takut dan tertekan. Sekarang jika dipikir-pikir, tanpa ketegasan itu, bagaimana bisa saya menjadi seperti sekarang, yang mampu mengurus rumah dan pabrik dengan baik? Saat saya sakit dan terbaring di tempat tidur, sementara suami sedang dinas luar kota, ibu mertualah yang menjaga saya semalaman. Di tengah malam saat demam saya tinggi, beliau mengganti kompres di dahi saya dan membuatkan sup ayam hangat. Tetap tanpa kata-kata manis, hanya melakukan apa yang harus dilakukan dalam diam. Setelah saya sembuh, beliau hanya berkata dengan ketus, "Kalau sakit ya bilang, jangan diam saja. Kalau diam saja siapa yang tahu?" Dulu, saya merasa sedih dan mengira ibu mertua membenci saya. Sekarang saya sadar, perhatiannya bukan dalam kata-kata manis, melainkan dalam tindakan tanpa suara. Setiap kali menjelang Lebaran, setelah menelepon ibu saya selalu sedih. Ibu mertua selalu lewat di samping saya seolah tidak peduli, tetapi malam itu, di meja makan selalu ada satu jenis masakan khas Jawa kesukaan saya. Makanlah biar bertenaga. Biar tidak terlalu rindu rumah. Mengapa dulu saya tidak menyadari perhatian dan pengertian yang begitu halus dalam satu kalimat sederhana itu? Saya begitu bodoh dan ceroboh. Saya hanya menilai dari penampilan luarnya yang dingin dan pendiam. Tidak pernah mencoba merasakan dengan hati saya apa yang telah beliau lakukan untuk saya. Saya salah mengartikan ketegasannya sebagai kekejaman, hematnya sebagai kekikiran, dan diamnya sebagai ketidakpedulian. Saya salah, benar-benar salah,
Semakin saya memikirkannya, semakin deras air mata saya mengalir, tetapi kali ini, bukan hanya penyesalan, ada juga sedikit kebahagiaan. Karena saya sadar betapa beruntungnya saya. Saya tidak hanya memiliki suami yang baik, tetapi juga ibu mertua terbaik di dunia. Beliau mencintai, melindungi, dan mengkhawatirkan saya bukan sebagai menantu, tetapi sebagai putrinya sendiri. Ayah dan adik saya duduk diam di samping saya. Mereka tidak mengganggu alur pikiran saya, seolah mereka tahu saya butuh waktu untuk menghadapi dan merasakannya sendiri. Setelah cukup lama, ayah memecah keheningan. "Uang ini, mau kamu apakan?" Saya menyeka air mata dan menatap ayah. "Akan saya lakukan seperti yang ibu tulis di surat. Sebagian untuk merenovasi rumah bapak dan ibu, agar kalian bisa tinggal dengan nyaman dan hangat, sebagian untuk modal usaha Agus dan istrinya. Sisanya akan saya kembalikan pada ibu." "Jangan, Mbak." Agus buru-buru menolak. "Ini adalah niat baik Ibu Hartini untuk Mbak dan keluarga kita. Kita harus menerimanya. Kalau Mbak kembalikan, nanti beliau akan mengira kita menolak kebaikannya." Agus benar. Ibu juga mengangguk. Besan kita sudah memikirkan kita sampai sejauh ini. Kita harus menerimanya dengan rasa terima kasih agar hatinya tenang. Dan buku tabungan itu, kamu simpan baik-baik, gunakan saat kamu membutuhkannya nanti. Saya memandangi keluarga saya. Hati saya dipenuhi kehangatan. "Baiklah. Kalau begitu, saya akan turuti kata Bapak, Ibu, dan adik." Saya melihat jam. Di Jakarta sekarang mungkin sedang waktu makan siang, mungkin seluruh keluarga sedang berkumpul menikmati hidangan lebaran. Saya merasakan dorongan yang tak tertahankan. Saya harus menelepon ibu mertua. Saya harus mengatakan bahwa saya sudah mengerti segalanya. Dan saya minta maaf. "Bapak, Ibu, saya mau menelepon ke Jakarta sebentar." Suara saya masih bergetar. "Iya. Teleponlah." Ayah mengangguk. "Sampaikan juga terima kasih kami yang tak terhingga pada besan." Dengan tangan gemetar, saya mengambil ponsel dan menekan nomor yang sudah saya hafal. Setiap kali nada sambung berbunyi, jantung saya berdebar semakin kencang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana cara mengungkapkan semua perasaan ini? Dari seberang telepon, terdengar suara yang akrab. Bukan ibu mertua, melainkan suami saya. "Halo, Mas." Panggil saya dengan suara tercekat. "Santi? Kamu sudah sampai di rumah? Baik-baik saja, kan? Kenapa beberapa hari ini tidak ada kabar?" Suara suami saya penuh kekhawatiran. Mendengar suara suami saya, semua emosi yang tertahan kembali meledak. Alih-alih menjawab pertanyaannya, saya hanya menanyakan satu hal. "Ibu? Ibu ada di sampingmu?" "Iya, ada di dapur." "Kenapa? Suaramu kok begitu?" Aku bisa bicara sebentar dengan ibu?" "Oh, iya. Sebentar." "Iya." Saya mendengar suara langkah kaki dan suara suami saya. "Bu, ini Santi mau bicara." Jantung saya serasa mau copot. Seluruh keluarga saya menahan napas, menunggu bersama saya. Tak lama kemudian, suara ibu mertua yang rendah dan hangat terdengar melalui telepon. "Halo. Santi?" "Ya?" Mendengar suara yang saya rindukan itu, saya tidak bisa menahan diri lagi dan menangis seperti anak kecil. "Ibu. Ibu." Saya hanya bisa menangis, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di seberang sana, ibu mertua terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Desahan yang sangat pelan, tetapi seolah mengerti segalanya. "Sudah tahu, ya?" Tanya ibu dengan suara yang masih tenang dan hangat. Pertanyaan itu seperti air sejuk yang menenangkan hati saya yang kalut. Ibu tidak kaget, tidak memarahi, seolah beliau sudah tahu segalanya. "Iya. Sekarang Santi sudah tahu, Bu." "Isak saya." "Maafkan Santi." "Bu, Santi sudah salah paham sama ibu. Santi sudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Maafkan Santi." "Sudah, jangan menangis lagi." Suara ibu mertua lembut. "Bukan salahmu. Salah ibu yang tidak menjelaskan dengan benar." "Bukan, Bu. Ini salah saya. Saya tidak bisa memahami hati ibu yang begitu dalam." Sudah. Bukan salah siapa-siapa.
kata ibu dengan suara seolah tersenyum. Kalau sudah tahu, ya sudah. Menangis sekarang juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Yang penting, sekarang kamu dan keluargamu bisa merayakan Lebaran dengan gembira, itu saja sudah membuat ibu senang. Kelapangan hatinya membuat saya semakin merasa bersalah dan terharu. Ibu, kenapa ibu begitu baik pada saya? Kamu menantuku, istri dari anakku, dan ibu dari cucu-cucuku. Kalau ibu tidak baik padamu, pada siapa lagi ibu harus baik? Kata ibu dengan suara penuh cinta. Sudah, jangan menangis, hari ini kan Lebaran. Semangatlah, siapkan hidangan Lebaran bersama orang tuamu. Sampaikan juga salam sungkemku untuk leluhur di sana. Iya, Bu. Baik, saya menyeka air mata. Ibu, bapak dan ibu saya juga ingin bicara dengan ibu. Oh, ya, boleh. Dengan tangan gemetar, saya menyerahkan ponsel kepada ibu saya. Ibu menerima telepon dengan ekspresi haru. Halo, Ibu Besan. Saya ibunya Santi. Ibu dari Yogyakarta dan ibu dari Jakarta. Dua orang yang terpisah ribuan kilometer, untuk pertama kalinya berbicara melalui telepon. Tidak banyak kata yang mereka ucapkan, tetapi dalam sapaan menanyakan kabar dan ucapan terima kasih yang tulus, saya bisa merasakan ikatan batin dan rasa hormat yang mendalam telah terjalin di antara mereka. Setelah ibu, ayah dan Agus juga bergantian menyampaikan rasa terima kasih kepada ibu mertua. Percakapan itu berlangsung hampir setengah jam. Sebelum menutup telepon, saat saya kembali memegang ponsel, ibu mertua berpesan, Santi, uang itu kamu kelola dengan baik, ya? Ibu percaya padamu. Nanti setelah Lebaran, jangan buru-buru pulang. Tinggallah lebih lama di sana bersama orang tuamu. Lepaskan semua rindu yang tertahan, jaga kesehatan. Ya. Sudah dulu. Ibu juga mau menyiapkan makanan. Iya? Bu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, salam untuk semua keluarga. Setelah menutup telepon, hati saya terasa ringan seolah telah melepaskan beban bertonton. Semua kesalahpahaman telah sirna. Kini, di dalam hati saya hanya tersisa cinta dan rasa syukur yang tak terhingga. Saya memandangi keluarga saya, semuanya tersenyum. Kesedihan kelam selama beberapa hari terakhir telah hilang sama sekali, digantikan oleh udara yang hangat dan bahagia dari sebuah reuni yang sesungguhnya. Sore itu juga, cerita tentang kardus roti ibu mertua menyebar ke seluruh desa melalui mulut anak-anak. Tetapi kali ini, bukan lagi gunjingan tentang kemiskinan, melainkan kekaguman dan pujian atas kebijaksanaan dan kebaikan hati sang mertua. Bulik Tarni adalah yang pertama datang ke rumah kami. Beliau memegang tangan saya dan berkata dengan suara menyesal, Santi, bulik ini kok ia tidak bisa melihat orang. Kemarin itu pikiranku jelek terus. Tidak menyangka ibu mertuamu orangnya begitu bijaksana dan perhatian. Kamu benar-benar beruntung, Nduk. Menyusul kemudian, tetangga-tetangga lain berdatangan, semuanya serempak memuji bahwa orang tua saya memiliki putri yang baik, dan mendapatkan besan yang jauh lebih baik lagi. Orang tua saya menyambut tamu dengan wajah bangga. Rasa rendah diri beberapa hari yang lalu kini telah berubah menjadi kebanggaan yang tak ternilai. Saya tidak lagi bersembunyi atau menghindar. Saya tersenyum, menawarkan roti kepada orang-orang, menyajikan teh, dan bercerita tentang kehidupan di Jakarta dan tentang ibu mertua saya yang tegas tetapi penuh cinta. Semua yang mendengar cerita saya ikut terharu. Kardus roti yang tadinya menjadi simbol penghinaan, kini telah menjadi kisah indah tentang kemanusiaan dan cinta keluarga yang melampaui jarak geografis. Sisa libur Lebaran setelah itu menjadi waktu paling bahagia dalam 20 tahun terakhir. Saya membuat ketupat bersama ibu, merawat tanaman di halaman bersama ayah, dan bersilaturahmi ke rumah kerabat bersama adik saya. Di setiap tempat yang saya kunjungi, saya disambut dengan hangat, dan semua orang memandang saya dengan penuh hormat. Saya sadar, yang diberikan ibu mertua kepada saya bukan sekadar uang, melainkan kepercayaan diri dan kebanggaan untuk berdiri tegak di kampung halaman. Sesuai pesan ibu mertua, saya menggunakan uang itu untuk keluarga. Saya memberikan sejumlah besar uang kepada orang tua saya untuk merenovasi rumah. Melihat mereka berdiskusi dengan gembira tentang kamar mana yang akan dibangun dan bagaimana atapnya akan diganti, hati saya terasa hangat tak terkira. Kepada Agus dan istrinya,
saya memberikan modal usaha agar mereka bisa memperluas toko kelontong kecil mereka di ujung desa. Adik saya menangis saat menerima uang itu. Terima kasih, Mbak. Sampaikan juga terima kasih banyak pada Ibu Hartini. Aku akan bekerja keras agar tidak mengecewakan. Waktu berlalu, libur Lebaran pun berakhir. Tiba saatnya bagi saya untuk kembali ke Jakarta. Perpisahan kali ini tidak sesedih 20 tahun yang lalu. Ibu membekali saya dengan berbagai macam oleh-oleh khas kampung dan mengantar saya sampai ke gerbang. Hati-hati di jalan, ya, nak. Nanti di Jakarta, berbaktilah pada mertuamu. Ibu mertuamu itu malaikat hidup, hargai kebaikannya. Ayah hanya berkata singkat, kalau rindu rumah, pulanglah kapan saja. Jangan lama-lama seperti ini lagi. Saya memeluk kedua orang tua saya erat-erat, penuh dengan rasa haru, tetapi hati saya tidak lagi berat. Saya tahu, sekarang saya memiliki 2 rumah untuk kembali. Kereta malam membawa saya kembali ke Jakarta. Kali ini, saya tidak menghindari tatapan orang. Saya duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan yang berlalu, hati saya tenang dan damai. Saat tiba di rumah di Jakarta, hari sudah menjelang pagi. Suami saya membuka pintu dan memeluk saya dengan gembira, dan di belakangnya, berdiri ibu mertua. Tanpa kata, hanya tersenyum dengan lembut. Satu senyuman itu meluluhkan semua jarak. Saya mendekat, tanpa kata, berlutut di kakinya dan memeluk kakinya. Ibu. Saya pulang. Ibu mertua buru-buru membangunkan saya. Beliau mengelus kepala saya dan berkata dengan suara hangat, "Iya, selamat datang kembali. Pasti lelah di perjalanan. Ya? Ayo masuk. Istirahat. Ibu sudah masakan soto ayam untukmu." Saya menatap ibu mertua. Air mata kembali mengalir. Tetapi kali ini, air mata kebahagiaan. Saya tahu, sejak saat ini, saya telah benar-benar menjadi bagian dari rumah ini, seorang putri yang dicintai tanpa syarat. Kardus roti tahun itu menjadi kenang-kenangan paling berharga dalam hidup saya. Ia mengingatkan saya bahwa cinta terkadang bukan tentang kata-kata indah atau hadiah mahal, melainkan tentang tindakan tanpa suara, pengorbanan terdalam, dan pengertian. Itulah cinta sejati yang melintasi ribuan kilometer, dan akan menghangatkan hati kita selamanya. Cerita hari ini sampai di sini. Jika kisah ini memberikan gema yang mendalam di hati Anda, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak cerita yang mengharukan dan bermakna di masa depan, silakan tekan tombol suka dan berlangganan di saluran pilihan hatimu. Aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.